Banyak orang nunggu tanda dari langit, padahal Gusti ora tahu update status. Isyarat itu turun lewat hidupmu sendiri, cuma sering kamu abaikan. Ilmu Jawa tidak mengajarkan menunggu keajaiban. Ilmu Jawa mengajarkan membaca tanda lewat rasa, lewat alam, lewat hidup sehari-hari. Ukek satulito. Semar Jawa. Tontonan, tuntunan, tatanan, Ho Rahayu. Ndok, Toleh, jangan bayangkan tanda alam itu selalu petir menyambar, gunung meletus, atau langit terbuka. Kadang tanda alam itu cuma hujan yang datang di waktu tak biasa, burung yang berisik di pagi ganjil, tubuh yang tiba-tiba lemes tanpa sebab medis, rezeki yang seret padahal usaha sama. Orang Jawa tidak bertanya, ini pertanda apa buat aku? Orang Jawa bertanya, ada laku apa yang perlu dibenahi? Dalam Babat Tanah Jawa, para leluhur selalu membaca tanda alam bukan sebagai ramalan, tapi sebagai cermin perilaku manusia. Alam itu netral, yang tidak netral itu laku manusia. Makanya dalam pitutur Semar diceritakan, alam ora tahu salah, sing kliru iku lakune menungso. Artinya, alam tidak pernah salah, yang keliru adalah perilaku manusia. Maknanya, ketidakseimbangan hidup selalu berakar dari sikap batin, bukan dari nasib. Sains modern pun mulai bicara soal ini. Psikologi lingkungan, ekologi perilaku, bahkan neurobiologi mengakui bahwa lingkungan mempengaruhi kondisi mental dan moral manusia. Orang yang hidup rakus, terburu-buru, penuh konflik batin, akan membaca dunia sebagai ancaman. Sebaliknya, orang yang selaras batinnya membaca kejadian sebagai pelajaran, bukan hukuman. Ritual Jawa kuno tidak pernah dimaksudkan untuk memaksa Gusti. Ritual itu untuk menenangkan manusia agar peka membaca tanda. Contohnya ritual sederhana, topo meneng wengi, diam sejenak di malam hari, tanpa doa panjang, tanpa mantra ribet. Cukup duduk, tarik nafas, rasakan tubuh, dengarkan rasa. Ini bukan mistik kosong, ini metode regulasi saraf yang sekarang di barat disebut mindfulness. Barat baru nemu, Jawa sudah melakukannya ratusan tahun lalu tanpa seminar mahal. Penutup batch 1. Ndok, Toleh, kalau kamu bertanya, bagaimana tahu Gusti sedang memberi isyarat? Jawabanku sederhana, tenangkan dulu dirimu. Karena Gusti tidak berteriak, yang berisik itu pikiranmu sendiri. Di batch berikutnya, aku akan cerita lebih dalam. Bagaimana kehidupan sehari-hari, rezeki, jodoh, sakit, kehilangan, sebenarnya adalah bahasa Gusti yang paling jujur. Bukan hukuman, bukan hadiah, tapi pendidikan batin. Rahayu, tetap duduk tenang, jangan kemana-mana. Semar masih di sini. Rezeki seret iku bukan selalu kutukan.
Ndok, tulih putu-putuku kabeh. Sekarang aku ajak kalian masuk ke bagian hidup yang paling sering bikin manusia salah paham. Rejeki. Banyak orang merasa Gusti adil itu kalau rejeki lancar. Kalau sholat langsung menyimpulkan Gusti sedang murka. Pikiran model begitu itu bukan spiritual, itu mental dagang. Dalam pandangan Jawa kuno, rezekiku bukan upah, tapi aliran keseimbangan. Kalau alirannya mampet, yang dicek bukan gustinya, tapi salurannya. Dalam Pitutur 2 disebutkan, rejeki ora mung teka saka langit, nanging liwat lakune urip. Artinya, rejeki tidak hanya datang dari langit, tetapi melalui laku hidup. Maknanya, kondisi hidup seseorang adalah pantulan langsung dari sikap batinnya sendiri. Ndok, tulih, rejeki seret seringkali bukan karena kurang doa, tapi karena hidupmu terlalu melawan dirimu sendiri. Batinmu penuh penolakan. Hatimu tidak rukun dengan jalan yang sedang kau jalani. Ilmu psikologi modern menyebutnya inner conflict. Sains membuktikan orang yang hidup dalam konflik batin kronis mengalami gangguan fokus, pengambilan keputusan buruk, dan cenderung salah membaca peluang. Orang Jawa menyebutnya lebih sederhana, ora sareh atine. Makanya leluhur menasihati, yen rejeki ketutup, goleko dhisik endi batinmu sing ketekuk. Artinya, jika rejeki terasa tertutup, carilah dulu bagian batinmu yang bengkok. Maknanya, perbaikan hidup selalu dimulai dari pembenahan sikap batin. Jadi ndok, tulih, rejeki seret iku seringkali tanda Gusti bilang, berhenti sebentar, luruskan niatmu. Sakit. Bahasa tubuh bukan sekedar nasib. Sekarang kita bicara soal yang paling ditakuti manusia. Sakit. Orang kalau sakit langsung bertanya, apa dosaku? Seolah-olah Gusti itu tukang pukul. Dalam ilmu Jawa, tubuh itu papan tulis batin. Apa yang tidak selesai di pikiran dan rasa, ditulis pelan-pelan di daging dan tulang. Dalam serat Darmo Gandul ada wejangan halus. Loro iku pitutur kang ora keprungu nalika sehat. Artinya, penyakit adalah nasihat yang tidak didengar saat sehat. Maknanya, penyakit adalah bentuk komunikasi terakhir tubuh ketika peringatan halus diabaikan. Ilmu kedokteran modern sekarang mulai mengakui stres kronis melemahkan imun, emosi terpendam memicu gangguan psikosomatik, konflik batin berkepanjangan berhubungan dengan penyakit tertentu. Jawa wis ngerti dhisik ndok, bukan dengan mikroskop, tapi dengan titen. Makanya orang Jawa tua tidak panik saat sakit. Yang ditanya bukan cuma obat apa, tapi juga aku iki kebanyakan ngotot apa ora e? Aku iki suwe ora jujur karo uripku dhewe apa ora e?
ada ritual sederhana Jawa kuno, bukan untuk menyembuhkan secara ajaib, tapi untuk membaca pesan sakit. Namanya ngeningake rasa sadurunge turu. Carane sederhana. Sebelum tidur, duduk tenang. Tangan di dada. Tarik nafas pelan dan tanyakan dalam hati. Apa yang tak kudengar selama ini? Ini bukan mistik kosong. Ini proses self-reflection yang sekarang dipakai dalam terapi modern. Ndok, toleh. Kadang sakit itu tanda kamu hidup terlalu keras, terlalu makso, terlalu jauh dari dirimu sendiri. Rejeki seret iku bukan selalu kutukan. Ndok, tuleh, putu-putuku kabeh. Sekarang aku ajak kalian masuk ke bagian hidup yang paling sering bikin manusia salah paham. Rejeki. Banyak orang merasa Gusti adil itu kalau rejeki lancar. Kalau sholat langsung menyimpulkan Gusti sedang murka. Pikiran model begitu itu bukan spiritual, itu mental dagang. Dalam pandangan Jawa kuno, rejekiku bukan upah, tapi aliran keseimbangan. Kalau alirannya mampet, yang dicek bukan gustinya, tapi salurannya. Dalam Pitutur 2 disebutkan, rejeki ora mung teka saka langit, nanging liwat lakune urip. Artinya, rejeki tidak hanya datang dari langit, tetapi melalui laku hidup. Maknanya, kondisi hidup seseorang adalah pantulan langsung dari sikap batinnya sendiri. Ndok, tuleh, rejeki seret seringkali bukan karena kurang doa, tapi karena hidupmu terlalu melawan dirimu sendiri. Batinmu penuh penolakan. Hatimu tidak rukun dengan jalan yang sedang kau jalani. Ilmu psikologi modern menyebutnya inner conflict. Sains membuktikan orang yang hidup dalam konflik batin kronis mengalami gangguan fokus, pengambilan keputusan buruk, dan cenderung salah membaca peluang. Orang Jawa menyebutnya lebih sederhana, ora sareh atine. Makanya, leluhur menasihati, yen rejeki ketutup, goleko dhisik endi batinmu sing ketekuk. Artinya, jika rejeki terasa tertutup, carilah dulu bagian batinmu yang bengkok. Maknanya, perbaikan hidup selalu dimulai dari pembenahan sikap batin. Jadi ndok, tuleh, rejeki seret iku seringkali tanda Gusti bilang, berhenti sebentar, luruskan niatmu. Sakit. Bahasa tubuh bukan sekedar nasib. Sekarang kita bicara soal yang paling ditakuti manusia. Sakit. Orang kalau sakit langsung bertanya, apa dosaku? Seolah-olah Gusti itu tukang pukul. Dalam ilmu Jawa, tubuh itu papan tulis batin. Apa yang tidak selesai di pikiran dan rasa, ditulis pelan-pelan di daging dan tulang. Dalam serat Darmo Gandul
ada wejangan halus. Loro iku pitutur kang ora keprungu nalika sehat. Artinya, penyakit adalah nasihat yang tidak didengar saat sehat. Maknanya, penyakit adalah bentuk komunikasi terakhir tubuh ketika peringatan halus diabaikan. Ilmu kedokteran modern sekarang mulai mengakui stres kronis melemahkan imun. Emosi terpendam memicu gangguan psikosomatik. Konflik batin berkepanjangan berhubungan dengan penyakit tertentu. Jawa wis ngerti dhisik, Ndok. Bukan dengan mikroskop, tapi dengan titen. Makane, orang Jawa tua tidak panik saat sakit. Yang ditanya bukan cuma obat apa, tapi juga aku iki kebanyakan ngotot apa ora e? Aku iki suwe ora jujur karo uripku dhewe apa ora e? Ada ritual sederhana Jawa kuno, bukan untuk menyembuhkan secara ajaib, tapi untuk membaca pesan sakit. Namanya ngeningake rasa sadurunge turu. Carane sederhana. Sebelum tidur, duduk tenang. Tangan di dada. Tarik nafas pelan dan tanyakan dalam hati. Apa yang tak kudengar selama ini? Ini bukan mistik kosong. Ini proses self-reflection yang sekarang dipakai dalam terapi modern. Ndok, toleh. Kadang sakit itu tanda kamu hidup terlalu keras, terlalu makso, terlalu jauh dari dirimu sendiri. Kehilangan dan kegagalan. Gusti sedang membersihkan jalan. Sekarang bagian yang paling perih. Kehilangan. Kehilangan orang, kehilangan pekerjaan, kehilangan arah. Manusia selalu menganggap kehilangan itu hukuman. Padahal dalam ilmu Jawa, kehilangan seringkali adalah pembersihan jalur hidup. Dalam serat Sabdo Palon ada kalimat yang keras tapi jujur. Sing dijupuk dhisik iku sing ora cocok digawa adoh. Artinya, yang diambil lebih dulu adalah yang tidak cocok dibawa jauh. Maknanya, kehilangan sering terjadi agar manusia tidak tersesat lebih jauh. Sains menyebut fenomena ini sebagai post-traumatic growth, pertumbuhan setelah krisis. Penelitian menunjukkan banyak orang menemukan makna hidup lebih dalam setelah kehilangan besar, bukan sebelum. Orang Jawa sudah ribuan tahun memahami ini. Makanya ada pitutur. Ora kabeh sing teka kudu dicekel, ora kabeh sing lunga kudu ditangisi. Artinya, tidak semua yang datang harus digenggam, tidak semua yang pergi harus ditangisi. Maknanya, kebijaksanaan hidup adalah tahu kapan melepas. Ndok, toleh, kalau hidupmu runtuh, jangan buru-buru menyalahkan Gusti. Tanya pelan-pelan. Mungkin aku sedang diarahkan pulang ke diriku sendiri. Ritual Jawa kuno untuk fase kehilangan bukan pesta doa ramai, tapi sepi yang jujur. Biasanya dilakukan dengan tirakat ringan, mengurangi bicara, mengurangi pamer, memperbanyak mendengar alam. Ini bukan soal mistik, ini proses riset psikologis dan spiritual.
Penutup batch 2. Ndok, toleh, Gusti tidak memberi isyarat lewat hukuman. Gusti memberi isyarat lewat kejadian hidup yang membentukmu. Rejeki seret, sakit, kehilangan bukan akhir cerita. Itu bahasa kehidupan yang hanya bisa dipahami oleh rasa yang jujur. Di batch 3 nanti, aku akan ajak kalian masuk lebih dalam. Tanda-tanda alam dan simbol batin yang sering dianggap mistis. Padahal sangat logis jika dibaca dengan titen Jawa. Rahayu, tenanglah. Yang mencari dengan jujur tidak pernah benar-benar tersesat. Tanda alam dan simbol batin. Bahasa halus yang sering disalahartikan. Alam orang ngeprank, manusia yang sering salah nangkep. Ndok, toleh, putu-putuku kabeh, sekarang kita masuk wilayah yang sering bikin orang kepleset. Tanda alam dan simbol batin. Ada orang melihat cicak jatuh, langsung panik. Ada yang mimpi air, langsung buka kitab tafsir. Ada yang dengar burung malam, langsung mikir bakal celoko. Alam itu orang ngeprank. Yang sering lebay itu pikiran manusia. Dalam ilmu Jawa, tanda alam bukan ramalan nasib, tapi cermin kondisi batin dan sosial. Leluhur Jawa tidak pernah bertanya, ini pertanda baik atau buruk. Yang ditanya, ini ngelingake opo. Dalam pitutur kuno disebutkan, tanda alam iku pangeling, dudu paukuman. Artinya, tanda alam adalah pengingat, bukan hukuman. Maknanya, alam mengingatkan manusia agar kembali selaras, bukan untuk menakut-nakuti. Kalau ada alam yang aneh, yang diperiksa pertama kali bukan langit, tapi laku manusia. Makanya, dalam kisah-kisah babat tanah Jawa, bencana alam selalu didahului oleh rusaknya tata nilai, keserakahan penguasa, rusaknya hubungan manusia dengan alam. Itu bukan mitos. Sains modern menyebutnya krisis ekologis akibat perilaku manusia. Jawa kuno sudah menulisnya pakai bahasa simbol, karena waktu itu belum ada jurnal ilmiah. Simbol batin, mimpi, rasa, dan kejadian berulang. Ndok, toleh, putu-putuku kabeh. Sekarang soal mimpi. Banyak orang menganggap mimpi itu pesan gaib. Padahal kebanyakan mimpi itu sisa pikiran harian. Ilmu Jawa membedakan mimpi menjadi 3. Mimpi kembang turu, bunga tidur, tak bermakna. Mimpi rasa, refleksi batin terdalam. Mimpi pitedah, petunjuk halus, jarang dan tenang. Dalam serat Centini dijelaskan, pitedah sejati ora teko kanthi rame, nangin alus lan cetha. Artinya, petunjuk sejati tidak datang dengan gaduh, tetapi halus dan jelas. Maknanya, isyarat Gusti tidak membuat panik, justru menenangkan.
Dok, Toleh, kalau mimpi bikin kamu takut, itu bukan pitedah, itu batinmu sendiri yang belum beres. Petunjuk sejati itu cirinya tidak memaksa, tidak bikin sombong, tidak bikin panik, dan terasa masuk akal walau sederhana. Ilmu psikologi modern menyebut mimpi seperti ini sebagai integrasi bawah sadar saat otak menyusun makna dari pengalaman hidup. Jawa menyebutnya lebih puitis. Rasa sing wus mateng. Tanda batin lain adalah kejadian berulang. Misalnya, ketemu tipe masalah yang sama, gagal di pola yang mirip, atau bertemu orang dengan karakter serupa. Orang Jawa tidak bilang itu nasib. Itu disebut urip mbaleni pitutur sing durung keprungu. Artinya, hidup mengulang nasihat yang belum didengar. Sains modern menyebut ini pattern repetition akibat kebiasaan mental. Jawa sudah tahu, selama batinmu tidak berubah, ceritanya akan itu-itu saja. Ritual Jawa. Cara menajamkan rasa, bukan memanggil keajaiban. Dok, Toleh, butuh-butuhku kabeh. Sekarang kita bicara ritual. Bagian yang paling sering disalahpahami. Ritual Jawa bukan alat sulap, bukan buat memanggil jin, bukan buat memaksa Gusti. Ritual itu alat mendidik batin. Dalam Serat Sutasomo terselip makna dalam. Sembah iku dudu panyuwunan, nanging panyalarasan. Artinya, sembah bukan permintaan, tetapi penyelarasan. Maknanya, ritual bertujuan menyelaraskan manusia dengan hukum kehidupan. Salah satu ritual paling tua dan sederhana adalah topo ngroso. Caranya, pilih waktu sepi, biasanya malam. Duduk tanpa doa panjang. Amati nafas. Rasakan tubuh. Jangan meminta apa-apa. Tugasmu cuma satu, jujur pada rasa sendiri. Ini mirip dengan teknik meditasi modern yang terbukti secara ilmiah, menurunkan stres, meningkatkan kesadaran diri, memperbaiki pengambilan keputusan. Jawa sudah mempraktekannya tanpa istilah ribet. Makanya Semar selalu mengingatkan, sing angel iku ora ngerti Gusti, manging ora gelem ngrungokake awake dhewe. Artinya, yang sulit bukan memahami Tuhan, tetapi mau mendengarkan diri sendiri. Maknanya, kesadaran diri adalah pintu utama spiritualitas. Duk, Toleh, butuh-butuhku kabeh. Kalau ritualmu bikin takut, itu bukan laku Jawa. Kalau ritualmu bikin sombong, itu bukan pitutur leluhur. Ritual sejati bikin lebih rendah hati, lebih jujur, lebih welas asih, lebih sadar batas diri. Penutup batch 3. Duk, tanda alam tidak pernah berdiri sendiri. Ia selalu berkaitan dengan kondisi batin, perilaku sosial, hubungan manusia dengan kehidupan. Kalau kamu ingin peka membaca isyarat Gusti, jangan sibuk cari simbol di luar. Rapikan dulu pikiranmu, rasamu, lakumu. Di batch 4
aku akan membongkar satu hal yang paling sering menipu manusia spiritual. Ego berkedok wahyu. Dan bagaimana membedakan petunjuk sejati dengan bisikan nafsu. Rahayu, tetap rendah hati. Yang benar-benar diberi petunjuk tidak pernah merasa paling tahu. Ego berkedok wahyu. Membedakan pitedah sejati dan bisikan nafsu. Banyak yang merasa dipilih, sedikit yang mau merapikan diri. Ndok, toleh, putu-putuku kabeh, sekarang kita masuk bagian paling rawan dalam perjalanan batin. Saat ego mulai pakai baju spiritual. Hehehe, ini penyakit lama, Ndok. Sejak zaman raja-raja, sejak serat ditulis di daun lontar, sampai zaman feed dan story hari ini, penyakitnya sama. Merasa dipilih, merasa lebih paham, merasa mendapat wahyu khusus. Padahal dalam ilmu Jawa, orang yang benar-benar mendapat pitedah justru makin menunduk. Dalam serat Gotoloco yang sering disalahpahami sebagai serat nakal, sebenarnya ada sindiran tajam. Sing rumangsa wis tekan, sejatine lagi wiwit kesasar. Artinya, orang yang merasa sudah sampai, sejatinya baru mulai tersesat. Maknanya, rasa paling tahu adalah tanda awal kebutaan batin. Ndok, toleh, putu-putuku kabeh, ego itu pintar menyamar. Kalau pakai baju duniawi, gampang dikenali. Tapi kalau pakai jubah spiritual, banyak yang langsung sujud. Ciri ego berkedok wahyu itu sederhana. Suka mengklaim kebenaran tunggal, tidak mau dikritik, gemar merendahkan yang berbeda, haus pengikut, alergi koreksi. Orang Jawa menyebut kondisi ini keblinger amarga rumangsa linuwih. Sains modern menyebutnya spiritual narsisism. Nama boleh beda, penyakitnya sama. Ciri pitedah sejati menurut Hasanah Jawa. Ndok, toleh, sekarang kita luruskan, biar tidak semua bisikan dianggap suara Gusti. Dalam Hasanah Jawa, pitedah sejati itu punya tanda yang konsisten. Dalam pitutur tuwa disebutkan, pitedah sejati iku sepi, sederhana, lan ora nuntut. Artine, petunjuk sejati itu sunyi, sederhana, dan tidak menuntut. Maknanya, isyarat ilahi ku tidak memaksa manusia untuk diakui. Ciri-ciri pitedah sejati: tidak mengangkat ego. Kalau setelah dapat petunjuk, kamu merasa lebih hebat dari orang lain, itu bukan pitedah. Tidak mendesak. Pitedah sejati ku memberi ruang berpikir, bukan memaksa tindakan gegabah. Selaras dengan welas asih, tidak melukai, tidak memecah, tidak menumbuhkan kebencian. Membuatmu lebih jujur pada diri sendiri, bukan sibuk mengoreksi orang lain. Dalam serat Sutasoma, welas asih iku dijadikan ukuran kebijaksanaan.
tonhana dharma mangrua. Tidak ada kebenaran yang mendua. Maknanya kontekstual Jawa, kebenaran sejati ku tidak melahirkan permusuhan, melainkan keselarasan. Dok, toleh, kalau ada wahyu yang isinya menyuruhmu membenci, itu bukan suara Gusti, itu suara lukamu sendiri. Ritual penyaring, nguji pitedah dengan rasa, wektu, lan laku. Dok, tuleh, putu-putuku kabeh. Leluhur Jawa tidak pernah menelan petunjuk mentah-mentah. Semua diuji. Ada konsep kuno bernama telune-teluning pitedah. Rasa, wektu, laku. Artinya apa? Rasa. Apakah petunjuk itu menenangkan batin terdalam? Waktu. Apakah maknanya tetap sama setelah waktu berlalu? Laku. Apakah jika dijalani membuatmu lebih manusiawi? Kalau gagal di salah satu, petunjuk itu perlu dicurigai. Dalam Pitutur Semar disebutkan, aja kesusung laku yen durung tetek rasane. Artine, jangan tergesa bertindak sebelum rasa benar-benar mantap. Maknane, kesabaran adalah filter utama kebijaksanaan. Sains modern mendukung ini. Keputusan yang diambil dalam kondisi emosi tinggi terbukti lebih sering salah. Jawa menyebutnya singkat, kesusu iku sedulur karo ciloko. Ritual penyaring paling sederhana adalah ngendani, menunda dengan sadar. Bukan menunda karena malas, tapi memberi ruang batin untuk jernih. Carane, diam 1 malam, jangan cerita ke siapapun, biarkan rasa menetap. Kalau petunjuk itu benar, ia tidak akan pergi. Penutup batch 4. Ndok, toleh, putu-putuku kabeh. Tidak semua yang bercahaya itu matahari. Ada juga api yang membakar pelan-pelan. Ilmu Jawa tidak mengajarkan manusia menjadi istimewa. Ilmu Jawa mengajarkan manusia menjadi selaras. Kalau petunjukmu membuatmu berasa paling benar, paling suci, paling terpilih, berhentilah sebentar. Itu bukan wahyu, itu ego yang sedang berdandan. Di batch 5, aku akan menutup perjalanan ini dengan laku paling penting. Menjalani hidup dengan peka tanda, tapi tetap membumi, agar manusia tidak tersesat di antara rasa dan realitas. Rahayu, sing waspodo ora keblinger, sing andhap asor cedhak marang pitedah sejati. Hidup peka tanpa keblinger. Jalan tengah antara rasa, nalar, dan laku nyata. Wong sing saktiku ora ketok sakti. Ndok, toleh, putu-putuku kabeh. Kita sampai di ujung perjalanan. Bukan akhir hidup, tapi akhir dari satu kesalahpahaman besar, bahwa menjadi peka itu harus terlihat spiritual. Hehehe. Dalam ilmu Jawa, wong sing saktiku
ora ketok sakti. Yang paling peka justru hidupnya sederhana, omongane irit, tindakane wajar, tidak sibuk pamer kesadaran. Dalam pitutur kuno disebutkan, sing paling waskita iku sing ora kepengin dianggep waskita. Artinya, orang yang paling bijaksana adalah yang tidak ingin dianggap bijaksana. Maknanya, kesadaran sejati tidak butuh pengakuan. Ndok, tulih putu-putuku kabeh. Kalau seseorang sibuk bicara soal tanda-tanda, tapi hidupnya kacau, relasinya rusak, emosinya meledak-ledak, itu tanda satu, rasa belum turun ke laku. Ilmu Jawa tidak berhenti di rasa, ia harus tumurun dadi tumindak, turun menjadi perbuatan. Dalam serat para raton dan kisah para leluhur, orang yang mendapat pitedah selalu diuji di kehidupan nyata, keluarga, kerja, kuasa, dan tanggung jawab. Pitedah yang tidak bisa dipakai untuk hidup rukun itu cuma hiburan batin, bukan kebijaksanaan. Tondo paling jujur iku kehidupan sehari-hari. Ndok, tole. Sekarang aku bocorkan satu rahasia paling sederhana dan paling sering diabaikan. Tondo Gusti yang paling jujur itu hidupmu sendiri. Bukan mimpi, bukan bisikan, bukan simbol aneh. Tapi, apakah hidupmu makin tentrem atau makin tegang? Apakah hubunganmu makin jujur atau penuh topeng? Apakah hatimu makin lapang atau makin sempit? Dalam pitutur Semar dikatakan, urip sing selaras ora rame tondo nanging cetha lakune. Artinya, hidup yang selaras tidak rame tanda, tetapi jelas jalannya. Maknanya, orang yang benar jalannya tidak sibuk menafsir simbol, karena hidupnya sendiri sudah menjadi petunjuk. Ilmu sains menyebut ini feedback loop kehidupan. Setiap pilihan batin menghasilkan konsekuensi nyata. Jowo sudah lama paham, batin rusak, laku rusak, urip sempit. Batin bening, laku tertata, urip luwih tentrem. Makane orang Jawa tua tidak mengejar pengalaman spiritual. Yang dikejar adalah urip sing kepenak dienggo urip. Ndok, tole. Kalau kamu ingin tahu apakah kamu sedang sejalan dengan pitedah Gusti, tanya saja 3 hal sederhana. Apakah aku lebih sabar hari ini daripada kemarin? Apakah aku lebih jujur meski itu tidak menguntungkan? Apakah kehadiranku membuat sekitar lebih adem atau lebih panas? Kalau jawabannya iya, kamu tidak perlu cari tanda apapun lagi. Laku penutup. Ritual paling tua dan paling aman. Ndok, toleh, putu-putuku kabeh. Sebagai penutup, aku berikan satu lagu Jawa kuno yang tidak berbahaya, tidak keblinger, dan tidak bikin kamu lari dari dunia. Namanya Eling lan Waspada. Dalam Babat Tanah Jawa, ini disebut sebagai laku para penjaga zaman, bukan petapa yang kabur dari hidup. Mantranya sederhana,
Eling marang asal-usulmu, waspada terhadap jalan hidupmu. Artinya, ingat asal-usulmu, waspada terhadap jalan hidupmu. Maknanya, kesadaran diri dan kewaspadaan adalah kunci hidup selaras. Caranya, pagi sadari niat sebelum beraktivitas. Siang, perhatikan reaksi batin saat diuji. Malam, jujur mengevaluasi diri tanpa menghakimi. Ini bukan mistik, ini kesadaran berkelanjutan. Sains menyebutnya self-awareness practice. Jawa menyebutnya lebih dalam, eling marang sopo awake dhewe. Nduk, toleh, kalau kamu menjalani ini dengan tekun, kamu tidak akan sibuk bertanya, ini tanda atau bukan? Karena hidupmu sendiri akan memberi jawaban pelan-pelan. Penutup akhir. Nduk, toleh, putu-putuku kabeh. Gusti tidak jauh, tidak sembunyi di simbol, tidak bersembunyi di keajaiban. Gusti hadir di rasa yang jujur, di laku yang sederhana, di hidup yang berani selaras. Ilmu Jawa tidak mengajakmu jadi orang sakti. Ilmu Jawa mengajakmu jadi manusia utuh. Kalau suatu hari kamu bingung, berhentilah sejenak. Tenangkan nafas, rapikan rasa. Karena tanda paling jelas dari Gusti itu sederhana. Hidupmu makin tentrem atau makin gelisah. Disitulah jawabannya. Rahayu, rahayu sagung dumadi. Tan samar mamoring sapa sinokmaya winaya wingasepi sumimpen dalang ing kalbu pambukaning warana talen saking liyep layaping aluyup pindha pesating sumpena sumusuping rasa jati Sapa sejatining ingsun sejatining ingsun mung kalih kangkung suwung ngawung-ngawung suwung ngawung-ngawung ora ana sing ana dudu zat sira zat ingsun zat sira zat ingsun ingsun ya sira sira ya ingsun laku lelono iki tanpa amu lan tanpa drengki ngleremke angkara ngleremke murka netepi rasa rasa kang jati suwung ngawung-ngawung suwung ngawung-ngawung ora ono sing ana dudu zat sira zat ingsun zat sira zat ingsun ingsun ya sira sira ya ingsun ingsun ya sira sira ya ingsun